4 skill. Ada regulator clearing, regulator recovery, mass clearing, sama buoyancy. Pertama saya mau perkenalkan alat dan kegunaannya. Ini namanya regulator. Posisinya kita nanti seperti ini. Yang dipakai bernapas sebelah kanan, yang untuk cek udara sebelah kiri. Oke, ini namanya regulator. Tentu fungsinya untuk kita bernapas. Dan untuk satu item ini ada 5 fungsi. Yang pertama kita namain first stage. Ini untuk connect di tangki. Begini nanti. Oke, begini namanya first stage. Yang ini namanya second stage. Ini untuk bernapas. Kita pakai yang hitam. Ada yang kuning untuk spare. Spare kalau kita bermasalah dengan ini, kita pakai yang ini. Kalau kita punya masalah dengan ini, kita pakai yang ini, dan kita harus naik ke permukaan. Kita tidak bisa melanjutkan diving lagi. Atau misalkan kalau ada teman kehabisan udara, kita bisa kasih bangkisan. Jadi di dalam air tuh kita nggak usah ragu, nanti udara saya habis, gimana? Ada bading, ada teman. Jadi makanya kalau orang diving itu nggak boleh jauh-jauh sama teman. Badinya siapa harus nempel. Dan ini namanya low pressure inflator. Connect ke BCD. Namanya BCD. Nanti kita connect ke sini pakai ngembungin udara sama ngempesin udara. Dan ini namanya SPG, submersible pressure gauge, untuk mengecek berapa bar kita punya udara di tangki. Kita start dari 200 bar. Nah, untuk skill pertama nanti saya kasih tahu di bawah air. Lihat saya dulu. Nanti kita bersipu seperti ini, pakai lutut di pasir. Posisinya nanti ini. Seperti ini nanti kita berhadapan seperti ini. Berhadapan. Regulator clearing, kita bernapas normal dari mulut. Nanti saya lakukan pertama, itu dilepas. Fungsinya untuk regulator clearing membersihkan air di dalam regulator. Nanti bisa kadang-kadang ada regulator air di dalam, gimana caranya untuk membersihkannya. Oke, napas normal, lepas, pegang. Tapi pegangnya jangan begini. Kalau begini, ini ada tekanan, nanti udaranya keluar semua. Harus begini. Posisinya di bawah. Oke, posisinya di bawah. Kita tetap napasnya untuk sirkulasi udara kita di dalam paru-paru. Tetap bernapas lagi. Baru kita pakai. Otomatis dalam regulator ini ada air. Gimana caranya membersihkan airnya di dalam sebelum kita bernapas? Bisa ditiup atau bisa dipecet. Kalau enggak cukup napasnya di dalam paru-paru, kita pecet aja. 1 kali 2 kali. Airnya nanti keluar dari sini. Baru kita lanjut bernapas. Itu namanya regulator clearing. Membersihkan air di dalam regulator. Paham? Oke. Yang kedua, regulator recovery. Kadang-kadang kita diving sama teman, ada temannya yang begini divingnya, lepas dah ini. Umpama lepas. Gimana caranya kita menemukan regulator untuk kita bernapas? Lepas. Nanti kita bersipu seperti ini. Tangan kanan lurus. Tetap kita bernapas. Seperti tadi. Stop, lepas. Tangan ke depan, badan agak miring ke kanan, sentuh paha, sentuh tangki di belakang, baru kita begini. Jadi otomatis posisi regulator ada di depan bahu apa. Oke, untuk exercise-nya agak lama. Otomatis udara kita di dalam paru-paru tidak cukup untuk memblow, untuk meniup. Oke, pencet aja 1 kali 2 kali. Oke, pencet. Seperti ini Pak ya. Napas normal. Jadi di luar sedikit. Karena kita napas kita tidak cukup untuk mau ngeluarin air dari sini. Baru kita
airnya keluar dari sini. Baru kita bernapas seperti biasa. Oke, itu namanya regulator recovery. Yang ketiga, ada pertanyaan Bapak? Untuk regulator clearing sama regulator recovery? Gak ada? Oh, paham. Oke. Yang ketiga, mask clearing. Ini namanya masker, semuanya ini namanya masker. Ini ada nose pocket. Otomatis kita tidak bisa bernapas lewat hidung. Oke, ini namanya strap. Kita pakai masker ini yakin strapnya ini di tengah-tengah sini. Tidak boleh terlalu di bawah, tidak boleh terlalu di atas. Karena kalau terlalu di atas strapnya ini, masker gampang lepas. Kalau terlalu di bawah seperti ini, masker gampang kemasukan air. Oke, strapnya ini harus di tengah-tengah, di atas telinga, begini. Oke, ini sekarang saya kasih tahu mask clearing, cara membersihkan masker di dalam air. Kadang-kala kita bisa maskernya ini ngebun atau kemasukan air atau gimana. Nanti kita sengaja masukin air dulu sedikit. Ini setengahnya, setengah. Kita lihat ke bawah, goyang-goyang kepala begini. Itu fungsinya untuk mencuci yang di tengah. Goyang-goyang kepala, terus lihat ke atas. Kita tetap bernapas, tetap. Lihat ke atas, kita pegang aja maskernya, napas, baru kita blow dari hidung. Nanti airnya keluar dari situ, dari hidung. Itu namanya mask clearing. Paham Bapak? Oke. Itu namanya mask clearing. Yang terakhir kita buoyancy, nanti kita rebahan di air, di pasir maksud saya, di pasir. Nanti ini di sininya kita keluarin aja airnya semua. Rebahan, nanti kita bernapas, pasti badan kita terasa keangkat. Nanti kita blow lagi, badan kita turun. Itu namanya perfect buoyancy. Oke, ada pertanyaan? Nah, yang ini namanya BCD. BCD Buoyancy Control Device, untuk mengontrol posisi kita di dalam air. Kita mau ngambang, kita mau turun, ini namanya BCD. Terus nanti kita di permukaan air, posisi kita begini, berdiri, angkat inverter house, pencet pelan-pelan, kita turun. Tidak boleh posisi kita begini di air, di permukaan. Kalau posisi kita begini, kita angkat ini nggak mau keluar udaranya, dan kita nggak mau turun. Otomatis udaranya tetap di sini, udaranya. Oke, posisi kita itu harus begini. Nanti udara semua tersimpan di sini. Angkat ini, baru kita pencet, turun. Dan otomatis kita punya tekanan, telinga sakit. Kita bisa equalize, blok hidung, begitu. Nanti kita keluar udara dari sini, turun lagi. Kalau kita nggak bisa equalize, bisa telan ludah, terasa turun. Pasti kita punya tekanan lagi. Oke, itu yang paling penting, equalize. Jangan pernah menahan equalize telinga jempol. Oke, harus turun pelan-pelan, equalize sampai pasir. Oke, ada pertanyaan? Komandan? Oke, jangan bertanya di bawah air, nanti saya nggak bisa. Pak, berarti untuk melindungi telinga tidak ada Pak ya? Tidak ada. Cuma itu aja pakai Cuma hidung kita aja. harus equalize. Oh gitu. Sekarang ini ada tambahan dari saya. Silakan. Yang dari Komang tadi mau tak gabungin. Nah, ini tadi Komang bilang second stage, jadi untuk kita napas. Jadi semasih ini kita nggak tarik napas, udara nggak bakalan keluar. Jadi begitu pasang di mulut, kita harus tarik napas. Seberapa kita mau tarik yang panjang, buang panjang juga. Jadi kalau kita nggak tarik, udara nggak bakalan keluar. Saya tadi, misalkan ini kita diving nih, ini lepas kena senggol teman. Jadi kita pasang, jangan takut ada air masuk. Kita buka mulut aja lebar-lebar, kita pasang.
Kalau kita masih ada udara di paru-paru, kita bisa niup, kita tiup yang kencang. Air keluar dari sini. Tapi kalau memang paru-paru kita sudah tidak ada udara, kita tidak bisa niup, kita pasang, kita pencet depan. Pencet 1 kali 2 kali. Nanti sama air akan keluar dari sini. Pokoknya intinya jangan panik. Intinya jangan panik. Jangan panik, santai aja. Terus Napas di sini normal. ada yang namanya inflator house. Jadi di sini ada inflate, ada deflate. Jadi selang ini connect sama BCD. Jadi kalau kita di permukaan, karena kita pakai pemberat, pakai tabungan biar nggak tenggelam, kita bisa pencet yang ini. Dia akan kembung. Nah, kita akan mengapung. Kalau posisi udah kembung begini, kita tinggal terlentang mau gimana aman. Jadi jangan panik. Kadang-kadang ada yang baru belajar di permukaan mau tenggelam panik ya. Jadi ingat pencet yang bawah. Terus nanti kalau misalkan sudah ready semua, udah siap, kita mau turun. Kayak Omang bilang posisi kita berdiri, tapi kaki diam. Kita bisa buang udara yang di atas. Seperti Superman ini Pak ya. Di sini mengempes, kita akan turun pelan-pelan. Kenapa kaki harus diam? Kalau kaki gerak, kalau kaki ini habis, kita nggak bakalan turun. Kalau kaki masih begini, permukaan kita nggak bisa turun. Pokoknya diam. Biasanya DM instruktur dia ngasih tahu kalau turun kita kaki gerak, dipanggil diam, kaki turun diam. Kita akan turun. Jadi kayak orang pasrah lah itu, pasrah kita turun aja. Terus sama aqualize tadi telinga, itu kalau bisa sering dilakukan lebih bagus. Jadi begitu terasa langsung lakukan, pencet hidung, keluarin napas dari hidung, nanti akan terasa dia. Jangan nunggu sakit. Itu terasa sedikit, langsung lakukan. Lebih sering dilakukan lebih bagus. Jangan sampai nunggu telinga sakit. Kalau sudah sakit pasti sulit. Sudah kita equalize. Kalau sudah equalize kita bisa naik sedikit equalize lagi baru bisa. Karena kalau udah terlalu lambat, nanti bisa pecah. Pecah. Ini kan. Jadi kalau memang udah sakit, kita pelan bisa, jangan paksa, bisa naik lagi sedikit, 1 meter atau 1,5 meter. Coba lagi dilakukan ulang. Kalau memang udah mau, turun lagi pelan-pelan. Makanya turunnya harus pelan-pelan, jangan terlalu. Oke. Nah, ini namanya white bell. White bell, posisi buckle harus di kiri. Caranya memakai white bell begini. Atau bisa kita pegang begini. Baru kita merunduk. Posisi yang kita merunduk ini biar gampang kita memakainya. Kalau begini sulit. Nah, jatuh nih. Oke. Posisi merunduk. Oke. Seberapa kencangnya dirasain aja masing-masing. Klik. Gak bakalan jatuh. Nanti bukanya pegang begini. Pegang yang ini. Jangan pegang kiri. Kalau pegang kiri bisa-bisa ini semua habis nih, melorot. Oke, pegang sebelah kanan. Ini bakal merot karena ada spackle. Bapak dimengerti? Oke. Itu white bell. Jadi masing-masing beda-beda. Kita bisa pakai 4, pakai 2, kadang-kadang tergantung berat badan kita. Oke. Nah, yang ini namanya fin. Ini same size. Sama, kanan kiri sama. Caranya pakai fin juga begini. Gayung. Jangan gayungnya begini. Kayak gayung sepeda itu nggak mau jalan dia, Pak. Kita harus naik turun, naik turun, naik turun. Pakai pangkal paha. Ya, pakai pangkal paha. Jangan pakai ini. Kalau pakai ini nggak bisa jalan. Begini. Oke. Harus naik turun pelan-pelan. Jangan begini. Kalau begini nanti ini seluruhnya Pak Nonong kejauhan nanti, ketinggalan. Oke. Sekarang saya mau demonstrasi alatnya, cara pasang alat. Ini bawah. Mana gelayanya? Ini alat. Nah, untuk ini ya, untuk display-nya ini kan ada lain ya. Ada biasanya ini untuk mengeluarkan angin dari sini, ini untuk masukkan angin dari tangki ke sini.
warnanya lain-lain ya Pak. Jangan sampai ini salah pencet, nanti kita mau turun ini malah dipencet naik muncul ke atas, kita kan nggak boleh Pak. Kita ke atas itu maksimal 80 meter per menit, tidak boleh terlalu cepat, itu harus pelan-pelan. Ini kan, ini juga lain Pak. Ini yang in-flight, yang di-flight. Ada lain-lain gininya. Lain BCD, lain ini. Biasanya sih ada warna. Diplitnya Nah, punya ini di juga kan. ujung biasanya. Pokoknya diplitnya di atas. Di atas. Semua di atas. Nah, cara pasang alatnya. BCD-nya juga. Itu ada perhatikan nih cara pasang alat. Cara pasang alatnya. Kita berada di belakang. Lubangnya menghadap ke depan. Nanti ini di depan. Ini kita pasang alatnya. Pastikan kita pegang yang ini, turun dikit. Harus sejajar dengan ini. Kalau ini terlalu turun, nanti ada regulator di sini. Kita melihat ke atas, kepala belakang kena regulator. Oke, harus sejajar dengan ini. Nah, begini. Baru kita kunci. Pastikan kuncinya kuat. Kita tes. Oh, berarti nggak nyatu. Oke, baru pasang regulator. Regulator buka. Ini ada pengamannya. Ini nggak boleh kemasukan air. Oke, ini ingat. First aid di kanan, SPG di kiri. Sampai dengan gini. Pakai jari aja Pak. 3 jari boleh, 2 jari boleh. Ini jangan kenceng-kenceng. Itu aja cukup. Karena kalau terlalu kenceng, nanti kita buka udara, nanti kita bukanya ini susah. Karena ada tekanan panas. Oke, pakai 3 jari aja boleh. Baru kita pasang inflator. Cara pasang inflator, kita pencet, kita masukin, dorong ini boleh. Klik, nah, udah. Baru kita tes berapa banyak ada udara di tangki ini. Caranya jangan melihat begini. Suatu saat belum pernah terjadi. Siapa tahu terjadi. Jangan pernah melihat berapa bar. Kita begini aja, buka. Oke, buka sampai full. Baru kita turn back sedikit. Fungsinya, kalau kita lupa, oh tangki kita buka atau belum? Oh, coba buka. Oh, ternyata sudah. Kembali lagi titik. Oke, kita cek udara. 220 bar. Oke, 220 bar. Kita cek regulator. Oke, nggak free flow. Oke, bagus. Kita cek BCD. BCD-nya bisa dikembangin atau tidak. Oh, aman. Ini kalau isi BCD jangan takut meledak. Dia ada palepnya di sini. Ada palepnya, dia kepek sendiri. Kalau penuh dia langsung Kepek sendiri. otomatis. Ya, Kalau kita mau turun, ingat pencet atas. oke. Atau mau tarik ini juga boleh. Kalau tarik ini kencengan kita. Langsung gitu. Oh, Kalau kita sudah memang sering diving atau equalisnya sudah bagus, kita bisa ini. biar cepat ini turun. Kita pakai ini aja biar aman. Bisa kita pelan-pelan boleh. Oke. Nah, sekarang caranya buka alat. Ini kan posisi on semua. Kita tutup. Nah, sekarang kan udah tutup nih. Ini masih ada udara di dalam regulator. Mestinya kita nggak bisa buka. Coba Pak. Keras kan? Keras. Kita buang udara. Nah, sekarang coba dibuka. Nah, kan? Udah, buka aja. Buka. Buka. Terus ini juga dibuka. Caranya buka ini sama. Tarik, langsung tarik. Kalau nggak ditarik, kita nggak bisa buka. Ada kuncinya. Oke, tarik, langsung tarik. Nah, ini kan masih dua nih. Kita bersihin. Ini pasti ada air habis diving.
bersihinnya di sini. Begini. Oke, kering, baru kita tutup kembali. Itu fungsinya hari ini nggak boleh kemasukan air. Kalau ini kemasukan bisa bocor atau free flow keluar udara sendirinya. Oke, cara bukanya ini juga gampang, tinggal tarik, buka. Oke, paham semuanya komandan? Oke, sekarang coba pasang masing-masing. Lihat. Yang mau turun silakan pasang dulu alatnya. Coba satu-satu belajar dulu cara pasang alat. Cara pasang alat.